Teman-teman, siapa yang sering diingatkan oleh guru-guru karena ketidaktaatan? Teman-teman, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan caranya. Atau papa mama sebagai orang tua murid yang tidak taat melakukan himbauan dari pihak sekolah, akhirnya harus lebih repot seperti saya tadi. Sudahlah Kinan, kita patuhi saja protokol kesehatan supaya kita tetap sehat. Iya kan Bom? Ke pasar beli ketan, patuhi protokol kesehatan. Bener Tim, kalau lihat di TV nggak enak banget kalau sakit. Makanya kita harus tekun dan setia melakukan aturan yang berlaku. Erika, kami di sini. Akhirnya si Erika datang. Kita bisa langsung pergi nih. Hi guys, good morning. Are you ready to go? Kenapa sih Erika nggak pakai masker? Erika, kenapa kamu nggak pakai masker? A mask? Why? Masa kamu nggak tahu apa itu corona? I tahu apa itu corona. So what? Just be happy aja. Ke taman main jungkat-jungkit. Pakai masker supaya nggak sakit. Kalau Erika udah sakit, baru tahu rasa kamu. You know what? Kita harus berusaha berdamai dengan corona. Iya sih, tapi itu maksudnya supaya kita nggak sakit. Dengan memakai masker, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Pakai masker cuma buat muka I yang cantik ini jadi nggak kelihatan. No way! Sebenarnya, dengan memakai masker, kita sudah berlaku setia, Erika. Setia? What is that? Setia untuk tetap sehat. Iya Erika, kayak siapa itu Tim? Yang setia terus jaga domba di padang. Gembala maksudmu, Bom? Iya, gembala. Setia banget mereka menjaga domba. Benar, Bom. Mereka setia. Kalau pagi mereka bawa keluar dombanya ke padang rumput. Kalau sore dibawa kembali ke kandang. Kalau ada yang ganggu domba, gembala pasti menghalau. Kita juga bisa kayak gembala, ya kan, Bom? Benar, tapi kita bukan jaga domba. Kita jaga kesehatan. Hai, masa kamu kalah sama gembala, Erika? What? I kalah? Only in your dream. Ya udah, ayo pakai masker. Iya, ayo jangan kalah setia sama gembala. Oke deh,
Ayo pakai masker setiap hari. Ke lapangan main bola. Setialah seperti gembala. Erika, pasti bisa. Oh, ya, maaf. Saya masih ada tugas ini ya. Nanti. Iya. Ya. Aduh. Maaf. Keluarga penabur Kompleks Sunrise. Aduh. Minta maaf. Tadi saya lagi ngobrol sama istri saya. Dia protes karena saya lupa melakukan apa yang istri saya inginkan. Aduh, berkali-kali dia marah. Udah, ya kita berdoa ya. Kita berdoa. Papa, mama, guru-guru, dan teman-teman, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini kami boleh berjumpa kembali dalam program FKPK Kompleks Sunrise Menyapa. Dan kami akan merenungkan sebuah tema ketaatan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tadi istri saya berulang kali mengingatkan saya untuk melakukan sesuatu. Saya tidak melakukan sesuatu. Sudahlah. Ayo. Ambil Alkitabnya. Ada satu nas Alkitab yang ingin saya baca tentang ketaatan, yaitu 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 22. Demikian. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, tema ketaatan sudah berulang kali kita dengarkan. Betul begitu? Teman-teman, siapa yang sering diingatkan oleh guru-guru karena ketidaktaatan? Teman-teman, mengumpulkan tugas tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai dengan caranya. Atau papa mama sebagai orang tua murid yang tidak taat melakukan himbauan dari pihak sekolah, akhirnya harus lebih repot seperti saya tadi. Mari kita melihat apa itu ketaatan. Apa menurut teman-teman, papa mama? Saudari, ketaatan itu? Ketaatan adalah paling tidak melakukan apa yang diperintahkan. Betul begitu? Melakukan apa yang diperintahkan. Nah, menarik ketika saya membaca ayat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 22 tadi, bahwa kata ketaatan diterjemahkan dari kata Yunani hupokoe. Ya, hupokoe adalah arti harafiahnya itu mendengar. Mendengar dengan sikap tunduk atau melayani. Jadi, ketaatan itu bersikap tunduk. Mendengar dengan sikap tunduk atau melayani. Ya, ketika kita taat, artinya kita tunduk kepada seseorang yang memerintah kita. Nah, maka bagaimana kita? Nah, menarik. Kata taat yang tadi saya gunakan, digunakan bahasa Yunani itu hupokoe, itu artinya juga mendengar. Mendengar dengan sikap tunduk. Nah, jadi kalau kita ngomongin ketaatan, pertama-tama harus mendengar dengan sikap tunduk. Ayo, teman-teman, untuk taat dengarkan apa perintah guru-gurumu. Orang tua, papa mama, dengarkan apa bimbingan dari sekolah. Dan sekolah, guru-guru juga, ayo mendengar. Mendengar apa yang baik
dari orang tua murid, dari murid-murid. Ini semua terjadi ketika kita sungguh-sungguh mendengar dengan sikap tunduk, maka kita bisa melakukan apa yang harusnya kita lakukan. Nah, ketaatan ini tidak mudah karena kita seringkali tidak mau mendengarkan orang lain. Bagaimana? Teman-teman punya pengalaman ketika mengumpulkan tugas, tugasnya salah, atau ketika mengerjakan tes atau ulangan, ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, ketika kita hidup dalam ketaatan, maka kita mendatangkan sukacita. Orang yang taat berarti ia hidup dalam kebenaran, melakukan perintah, melaksanakan bimbingan, entah bimbingan orang tua, bimbingan guru, bimbingan orang-orang lain. Ketaatan ini menghasilkan hidup dalam kebenaran. Dan ketika hidup dalam kebenaran, pada 1 Petrus pasal yang pertama itu tadi, hidup dalam kebenaran dapat mendatangkan kasih, mewujudkan kasih, bentuk dari kasih. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan, hupokoe tadi ya, kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mengasihi papa, mama, guru-guru, taatilah perintah mereka. Taatilah bimbingan mereka. Itu. Melakukan apa yang diperintahkan. Itu adalah ketaatan. Dan kita semua hidup dalam ketaatan kepada Allah. Maka kita tahu, maka kita menjalani hidup yang benar. Papa, mama, guru-guru, dan teman-teman semua, ayo mulai dari sekarang hidup dalam ketaatan. Karena dengan ketaatan, kita menunjukkan cinta kepada papa, mama, kasih kepada guru-guru. Kalau kasih kepada teman-teman, apakah bisa diwujudkan dalam ketaatan? Oh, bisa. Ketika kita mau mengingatkan teman kita yang melakukan salah, ketika kita mendorong teman-teman kita untuk rajin belajar, itu salah satu bentuk ketaatan yang menunjukkan kasih. Maka, teman-teman, papa, mama, dan guru-guru, jika hari ini kita ingin hidup dalam ketaatan, ingat, ketaatan dimulai dari mau mendengar. Tadi, hupokoe. Hupokoe adalah mendengar dengan sikap tunduk. Maka, untuk menuju ketaatan, dengarkanlah guru-gurumu. Teman-temanku, untuk menunjukkan ketaatan kepada orang tua, dengarkanlah papa mamamu. Dan guru-guru, dengarkanlah apa yang baik untuk murid-murid, untuk guru-guru. Dan kita semua hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan. Selamat hidup dalam ketaatan yang mendatangkan sukacita. Kita mulai dengan mau mendengar guru-guru kita, orang tua kita, atau siapapun yang kita hormati. Amin.